Selamat datang kembali di saluran ini. Hari ini, kita akan membicarakan topik yang seringkali disalahpahami oleh hampir setiap individu yang bernapas di planet ini. Konsep mengalahkan semua orang. Selama ini, kita didorong untuk memandang dunia sebagai medan pertempuran, di mana musuh kita adalah pesaing di kantor, rival di sekolah, atau bahkan tetangga yang membeli mobil yang lebih mewah dari kita. Kita menghabiskan energi yang luar biasa, membangun dinding pertahanan, merancang strategi licik hanya untuk mengalahkan orang-orang di luar sana. Namun, izinkan saya bertanya kepada Anda, sambil Anda menonton video ini, apakah Anda pernah merasa bahwa meskipun Anda berhasil meraih kemenangan eksternal, walaupun Anda mendapat promosi, lulus dengan nilai terbaik, atau bahkan memenangkan hadiah, masih ada rasa kekosongan yang samar-samar, masih ada satu suara, satu bayangan, satu musuh yang selalu menghalangi Anda mencapai kedamaian atau potensi sejati Anda? Musuh ini bukan orang lain, musuh terberat, pesaing paling konsisten, dan pemenang terbesar dari semua kegagalan kita adalah diri Anda sendiri. Inilah prokrastinasi Anda yang selalu muncul tepat pada waktunya, ketakutan Anda yang membisikkan keraguan saat Anda akan mengambil lompatan, atau kebiasaan buruk yang merampas waktu dan energi Anda hari demi hari. Jika kita benar-benar ingin mengalahkan semua orang, kita harus terlebih dahulu mengalahkan versi diri kita yang tertinggal, yang memegang kemudi saat kita harus berlayar ke depan. Ini adalah peperangan psikologis, dan kabar baiknya adalah Anda memegang peta, dan Anda juga adalah panglima perangnya. Tujuan kita hari ini bukan untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Dalam skrip yang panjang dan mendalam ini, kita akan merenungkan dan memecahkan 3 strategi psikologis yang dapat diterapkan segera. 3 taktik yang akan membantu Anda menaklukkan diri Anda yang lama dan menyambut versi diri Anda yang paling perkasa dan berpotensi. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bahas ini akan mengubah cara Anda memandang usaha, motivasi, dan perubahan seumur hidup. Strategi pertama, dan yang paling krusial, adalah identifikasi musuh internal. Sama seperti seorang jenderal yang tidak akan pernah memasuki pertempuran tanpa pemahaman yang mendalam tentang medan perang dan kekuatan lawannya, kita juga tidak boleh mencoba mengubah hidup kita tanpa terlebih dahulu memahami siapa yang kita lawan di dalam diri kita. Musuh ini datang dalam 2 bentuk utama, si pengkritik batin, inner critic, dan si pengasuh manja, comfort zone. Pengkritik batin adalah suara halus, kadangkala keras, yang selalu mengomentari setiap langkah yang kita ambil, menyabotase potensi kita dengan kalimat-kalimat seperti, Anda tidak cukup pandai, orang lain sudah melakukannya lebih baik, atau, mengapa repot-repot, Anda pasti akan gagal lagi. Suara ini, yang seringkali merupakan gabungan dari pengalaman masa lalu dan rasa tidak aman yang terinternalisasi, adalah akar dari prokrastinasi yang timbul dari ketakutan akan kesempurnaan dan kegagalan. Kita menunda-nunda pekerjaan bukan karena kita malas, tetapi karena kita takut bahwa hasil dari usaha kita tidak akan sebanding dengan penghakiman keras yang akan dilontarkan oleh pengkritik batin ini, atau bahkan oleh orang lain. Ia membuat kita tetap kecil dan tersembunyi agar kita tidak pernah menghadapi risiko penghinaan. Namun, imbalannya adalah kita juga tidak pernah mencapai kejayaan yang kita dambakan. Inilah mekanisme pertahanan yang beracun, sebuah lingkaran setan yang mengunci kita dalam keraguan. Untuk mengalahkannya, kita harus mulai menuliskan dialog internal ini, memindahkannya dari alam bawah sadar yang kabur ke kertas atau catatan yang konkret, dan kemudian dengan sengaja memberikan jawaban yang rasional dan penuh kasih. Selanjutnya, musuh internal kedua, si pengasuh manja, adalah zona nyaman, comfort zone. Ini adalah tempat yang akrab, hangat, dan prediktif, di mana meskipun kita tidak bahagia, kita setidaknya merasa aman. Zona nyaman bukanlah lokasi fisik,
Ia adalah keadaan mental di mana kita secara otomatis memilih jalur resistensi paling kecil, secara konsisten mengorbankan pertumbuhan jangka panjang demi kenyamanan sesaat. Bayangkan seorang atlet yang tahu ia harus bangun pukul 5 pagi untuk berlatih, tetapi alarm pukul 5 pagi selalu disambut dengan alasan yang sempurna untuk menekan tombol snooze. Alasan ini, meskipun logis di saat itu, saya kurang tidur, saya akan berlatih lebih keras besok. Sebenarnya hanyalah penjaga gerbang dari zona nyaman. Untuk mengalahkan semua orang, kita harus menyadari bahwa zona nyaman adalah ilusi keamanan. Tidak ada pertumbuhan yang pernah terjadi dalam kenyamanan. Setiap kali Anda memilih kenyamanan daripada disiplin, Anda memberikan kemenangan kepada versi diri Anda yang stagnan. Oleh karena itu, tugas Anda setelah menonton bagian ini adalah mengambil jurnal dan mengidentifikasi setidaknya satu kebiasaan buruk yang Anda ingin kalahkan. Mungkin itu adalah penggunaan media sosial yang berlebihan, mungkin itu kebiasaan menunda pekerjaan hingga saat-saat terakhir, atau mungkin itu adalah ketakutan yang paling menahan Anda, seperti ketakutan berbicara di depan umum. Identifikasi musuh ini secara eksplisit, beri mereka nama. Dengan mengenalinya, Anda telah memetakan medan perang, dan separuh pertempuran sudah dimenangkan. Hanya dengan berani menunjuk ke arah musuh internal, inilah kita dapat bergerak menuju strategi berikutnya, memecah inersia dan mengambil tindakan. Begitu kita mengidentifikasi musuh, langkah selanjutnya adalah bergerak maju. Tetapi disinilah sebagian besar orang tersandung. Pada tahap permulaan, seringkali tugas yang perlu kita lakukan terasa begitu besar, begitu melelahkan, sehingga otak kita yang secara naluriah mencari penghematan energi, mengirimkan sinyal bahaya yang kuat, yang kita terjemahkan sebagai prokrastinasi. Inilah konsep fisika yang disebut inersia, kecenderungan suatu objek untuk tetap diam, kecuali jika digerakkan oleh kekuatan luar. Dalam konteks perilaku manusia, inersia ini adalah dinding tak terlihat yang paling sulit ditembus. Untuk mengalahkan inersia ini, kita memerlukan strategi psikologis yang cerdik yang saya sebut sebagai aturan 5 menit. Aturan ini adalah trik kognitif sederhana. Ketika Anda menghadapi tugas yang ingin Anda hindari, mulai menulis laporan, membersihkan rumah, berolahraga, Anda hanya berkomitmen untuk melakukannya selama 5 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Otak Anda yang cemas dengan prospek pekerjaan berjam-jam akan dengan mudah menyetujui hanya 5 menit. Ini adalah pintu masuk yang minimal. Apa yang terjadi setelah 5 menit adalah keajaiban psikologi yang disebut momentum. Setelah Anda benar-benar memulai, setelah Anda melewati hambatan awal inersia, tugas itu tiba-tiba tidak terasa begitu menakutkan lagi. Tangan Anda sudah mengetik, kaki Anda sudah bergerak. Anda telah mengumpulkan momentum dan kemungkinan besar Anda akan terus bekerja jauh melebihi batas waktu 5 menit itu. Tanyakan pada diri Anda, berapa kali Anda merasa lelah, tetapi setelah 5 menit pertama Anda berolahraga, Anda malah ingin melanjutkan sesi tersebut. Berapa kali Anda enggan membuka buku, tetapi setelah 5 menit membaca, Anda malah tenggelam dalam materi tersebut. Aturan 5 menit bukan hanya tentang memulai, ia adalah tentang mengurangi hambatan psikologis untuk bertindak. Ia menghilangkan tekanan performa dan menggantinya dengan fokus pada penyelesaian permulaan. Ini bukan tentang kualitas di awal, ini tentang kuantitas permulaan. Anda harus membuat tindakan menjadi mudah. Anda harus menjadikan proses inisiasi sebagai hal yang paling mudah untuk dilakukan. Jika Anda perlu menulis bab buku, janji kepada diri sendiri bahwa Anda hanya akan menulis 1 kalimat. Jika Anda perlu membalas email yang sulit, janji hanya untuk mengetikkan sapaan pembuka. Penerapan aturan 5 menit ini menuntut kejujuran dan disiplin, tetapi bukan disiplin yang keras, melainkan disiplin yang cerdas. Anda harus menghormati janji 5 menit tersebut. Jika setelah 5 menit Anda benar-benar ingin berhenti, Anda boleh berhenti tanpa rasa bersalah, tetapi
Anda akan terkejut betapa jarangnya hal itu terjadi. Dengan konsisten menerapkan strategi 2 ini, Anda tidak hanya menyelesaikan pekerjaan Anda melatih otak Anda untuk melihat tugas-tugas besar sebagai serangkaian permulaan kecil, secara efektif memenangkan pertempuran kecil yang akhirnya akan memenangkan perang besar melawan prokrastinasi. Ini adalah taktik yang mengalahkan salah satu musuh internal terbesar, dorongan untuk tetap diam dan tidak berubah. Keberanian terbesar seringkali hanya diperlukan untuk 5 menit pertama, dan setelah itu, momentum akan mengambil alih, mendorong Anda jauh melampaui versi diri Anda yang malas. Strategi ketiga dan yang paling transformatif dalam mengalahkan semua orang adalah ubah narasi diri. Perubahan perilaku sejati tidak pernah terjadi melalui paksaan semata-mata. Ia terjadi melalui perubahan identitas. Selama ini, kita mungkin telah mengidentifikasi diri kita sebagai orang yang selalu gagal, orang yang tidak disiplin, atau orang yang suka menunda-nunda. Narasi ini yang kita ceritakan berulang kali kepada diri kita sendiri menjadi sangkar yang mengunci potensi kita. Ketika kita menetapkan tujuan, misalnya, saya ingin kehilangan 10 kg, kita masih membawa identitas lama. Saya adalah orang yang malas berolahraga. Konflik antara tujuan dan identitas ini hampir selalu dimenangkan oleh identitas. Ia adalah panduan bawah sadar yang mendikte tindakan kita. Untuk memenangkan peperangan melawan diri sendiri, kita harus beralih dari fokus pada tujuan kepada fokus pada. Bayangkan seorang perokok yang mencoba berhenti. Jika ia hanya fokus pada tujuan, saya tidak boleh merokok hari ini, ia masih memiliki identitas seorang perokok yang sedang berjuang. Namun, jika ia memutuskan untuk mengadopsi identitas seorang yang bukan perokok, tindakannya akan berubah secara organik. Ia tidak perlu lagi berjuang setiap hari. Ia hanya perlu bertindak selaras dengan identitas barunya. Begitu juga, untuk mengalahkan semua orang, Anda harus berhenti berpikir, saya harus menulis buku, dan mulailah berpikir, saya adalah seorang penulis. Ketika Anda memegang identitas tersebut, tindakan menulis menjadi refleks, bukan lagi tugas yang perlu diperjuangkan. Ini adalah pergeseran psikologis yang kuat. Tindakan Anda adalah bukti identitas yang Anda pegang. Setiap kali Anda menerapkan aturan 5 menit dan berhasil memulai, Anda tidak hanya menyelesaikan tugas. Anda sedang memberikan suara kepada identitas baru Anda mengatakan kepada diri sendiri. Saya adalah orang yang menepati janji, bahkan untuk 5 menit. Anda adalah orang yang disiplin. Anda adalah orang yang berani. Bagaimana kita memulai proses perubahan narasi ini? Kita memulainya dengan bahasa yang kita gunakan dalam pikiran kita. Gantikan afirmasi negatif secara aktif dengan afirmasi positif yang mencerminkan identitas yang Anda perjuangkan. Daripada berkata, saya terlalu penat untuk berlari, ubah menjadi, saya adalah seorang pelari yang menghargai kesehatan dan saya akan mendapatkan tenaga semula dengan larian singkat. Ubah self-talk Anda dari saya akan mencoba menjadi, saya sedang bekerja untuk itu. Perubahan dalam bahasa ini adalah kunci untuk membangun kembali diri Anda di tingkat kognitif. Identitas bukanlah sesuatu yang diwarisi. Ia adalah sesuatu yang dibangun melalui tindakan berulang dan narasi yang kita pilih untuk dipercayai. Dengan berani memilih narasi bahwa Anda adalah pemenang, bukan korban, pembelajar, bukan pecundang. Anda secara efektif melucuti senjata pengkritik batin dan merekayasa ulang sistem operasi psikologi Anda. Ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar mengalahkan semua orang, yaitu mengalahkan versi diri Anda yang lama dan berpuas hati. Strategi ini adalah pondasi yang akan memastikan bahwa strategi 1 dan 2 menjadi kebiasaan yang berakar kuat dan bukan hanya lonjakan motivasi yang sementara. Jadi, mari kita reka perjalanan kita. Kita telah mengidentifikasi bahwa musuh terberat kita bukanlah yang di luar, tetapi di dalam diri kita. Kita kemudian belajar bagaimana memecah kelembapan dan menipu prokrastinasi dengan memulai tugas apapun hanya selama 5 menit. Dan yang paling penting,
Kita belajar bahwa perubahan abadi datang melalui merancang identitas baru dan mengubah narasi yang kita pegang tentang diri kita sendiri. Mengalahkan semua orang bukanlah perlombaan eksternal yang melelahkan. Ia adalah proses internal yang tenang, sebuah komitmen untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. Ini adalah tentang mengukur kejayaan, bukan berdasarkan apa yang orang lain lakukan, tetapi berdasarkan seberapa besar jarak yang Anda ciptakan antara Anda hari ini dan Anda yang Anda cita-citakan. Kebebasan sejati, kejayaan sejati, dan potensi sejati hanya akan terbuka apabila Anda memenangkan peperangan di dalam pikiran Anda sendiri. Disiplin bukanlah batasan, ia adalah jembatan yang membawa Anda dari tempat Anda berada sekarang ke tempat yang Anda mahukan. Saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk bergulat dengan musuh internal saya sendiri, dan saya dapat menjamin Anda, momen yang paling memberdayakan adalah ketika Anda menyadari bahwa Anda memiliki kendali penuh atas peperangan ini. Sekarang giliran Anda. Saya ingin tahu, musuh internal mana, prokrastinasi, ketakutan, atau kebiasaan buruk yang akan Anda mulai taklukkan dengan aturan 5 menit hari ini? Tuliskan di kolom komentar, dan mari kita bertanggung jawab bersama-sama. Jika video yang panjang dan mendalam ini telah memberikan nilai kepada Anda, jika ia telah membuka mata Anda tentang cara mengalahkan diri Anda yang lama, berikan like pada video ini, subscribe ke saluran ini untuk strategi pengembangan diri yang lebih transformatif, dan bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang dengan musuh internal mereka. Kita tidak akan berhenti di sini. Di video seterusnya, kita boleh membahas lebih mendalam tentang bagaimana membangun sistem yang kuat untuk mengekalkan identitas baru Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda adalah pemenangnya. Sekarang, buktikanlah.